Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sore teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Ikomang Agus Birawantara, calon guru penggerak angkatan 8 dari Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah. Kali ini saya akan bertugas sebagai observer atau pengamat. Kemudian yang akan menjadi coach adalah Pak Jumran, dan yang akan menjadi coach adalah Bapak Romi. Baik, selanjutnya kita masuk tahapan pertama, yaitu tahapan pra-observasi. Jadi saya akan melakukan observasi kepada Pak Jumran selaku coach. Pak Jumran ya. Siap. Baik, Pak Jumran, sudah siap? Siap, Pak. Ya, selamat sore Pak Jumran. Selamat sore, Pak. Bagaimana kabarnya Pak Jumran hari ini? Ya, dalam keadaan baik ini, Pak. Oh ya, syukur, senang saya mendengarnya Pak Jumran. Pak Komang, Pak, bagaimana kabarnya, Pak? Sehat-sehat Pak Jumran, seperti biasa, selalu sehat. Syukurlah, Pak. Oke, Pak. Ya, jadi Pak Jumran, dari kegiatan ini ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan ke Pak Jumran selaku coach. Boleh Pak Jumran ya? Iya. Siap. Boleh, Pak. Lanjut, Pak. Ah ya, jadi pada kesempatan ini itu kan Pak Jumran akan menjadi coach. Kira-kira persiapan apa yang sudah Bapak persiapkan? Oh, iya, Pak. Jadi, dalam kegiatan atau proses saya menjadi coach ini, Pak, ada beberapa hal yang akan saya persiapkan. Ini sesuai dengan alur percakapan Tirta, Pak. Ini dia punya alur itu mulai menentukan tujuan, kemudian identifikasi masalah, kemudian rencana aksi, dan terakhir yang akan saya lakukan yaitu tanggung jawab, Pak. Seperti itu, Pak, alur ceritanya, Pak. Untuk coaching nanti Pak Jumran, kira-kira kompetensi apa yang akan dikembangkan? Oh iya, Pak ya. Jadi dalam hal ini saya akan mengembangkan kompetensi inti secara keseluruhan, Pak. Antara lain kesadaran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Itu nanti, Pak, kompetensi yang akan saya kembangkan, Pak. Ya, selanjutnya nih Pak Jumran, kompetensi yang ingin dikembangkan itu yang mana Pak Jumran? Ya, Pak, dari ketiga kompetensi yang ingin saya kembangkan itu adalah mengajukan pertanyaan berbobot, Pak, kepada kuasa nanti dengan tujuan menggali masalah yang dihadapi kuasa dengan menggali potensi kuasa yang akan direncanakan sesuai rencana aksi untuk melaksanakan dalam bentuk tanggung jawab. Seperti itu, Pak, yang kompetensi akan saya kembangkan, Pak. Ya, selanjutnya untuk indikator tercapainya dari tujuan yang akan Bapak kembangkan itu seperti apa, Pak? Ya, jadi indikator yang tercapai di sini saya akan mendapatkan solusi dari rencana aksi dari masalah kuace itu sendiri, Pak. Seperti itu, Pak. Oh ya, begitu ya Pak Jumran. Semoga kegiatan hari ini bisa berjalan lancar Pak Jumran. Terima kasih Pak Jumran. Ya, Pak, terima kasih. Mudah-mudahan, Pak, ya, kegiatan hari ini berjalan dengan lancar. Siang, Pak. Assalamualaikum Pak Jumran. Waalaikumsalam, Pak. Alhamdulillah akhirnya saya ketemu Bapak juga. Saya dari tadi saya menunggu-nunggu Bapak ini di parkir ini. Boleh saya minta waktunya? Siap, Pak, sangat boleh, Pak. Apa yang Pak Romi butuhkan, saya siap, Pak. Ngomong-ngomong, jam pertama ini Bapak ada mengajar enggak? Kalau jam pertama ini saya masih kosong ini, Pak. Nanti jam ketiga baru ada jam, Pak.
Pas sekali ini waktu berarti. Mumpung masih pagi, eh, kita juga, Pak Jumran juga belum mengajar, saya juga belum ada jam ya. Nah, bagaimana kalau sambil kita sarapan di kantin? Boleh Pak ya? Hai, boleh sekali Pak, apalagi kalau Pak Romi yang hari ini traktir Pak, luar biasa nih Pak. Aman Pak. Baik, Oh, siap, siap. kita langsung ke kantin Pak ya? Siap Pak. Baik. Oke, Pak Romi, mungkin ada hal Pak yang perlu dibicarakan sehingga Bapak hari ini mengajak saya ke kantin bertemu ini Pak. Jadi begini Pak, saya ini berterima kasih sekali karena Pak Jumran kan boleh dibilang sahabat saya, terus tempat curhat saya. Nah kali ini saya ingin Pak Jumran memberikan saya, menemani saya untuk berbicara terkait masalah yang saya rasakan akhir-akhir ini. Jadi begini Pak Jumran, akhir-akhir ini saya itu di kelas, khususnya murid-murid saya itu kurang antusias dalam menerima pembelajaran dari saya. Selain itu, murid-murid juga Pak, biasa kalau saya kasih tugas, hanya 50% yang mengerjakan. Oh iya ya, jadi Pak Romi ternyata akhir-akhir ini ada masalah ya Pak Romi ya. Tepat Jadi, sekali Pak. oh siap-siap Pak Romi. Baik Pak Romi. Jadi menurut Pak Romi, apa sebenarnya nanti yang Pak Romi harapkan dari percakapan kita hari ini Pak? Yang saya harapkan ini, saya mendapatkan solusi atas permasalahan yang saya alami saat ini tentang antusias, antusias murid-murid Pak yang saya ajar. Oh iya iya, jadi seperti itu Pak ya yang Bapak harapkan. Jadi selanjutnya kalau menurut Pak Romi, hal apa saja yang membuat murid-murid Bapak sebenarnya kurang antusias Pak dalam pembelajaran bersama Bapak? Mungkin bisa diceritakan Pak. Kalau saya ingat kembali Pak, hal yang menyebabkan murid-murid saya kurang antusias itu adalah yang pertama, pembelajaran yang saya ampu ini Pak, sepertinya sedikit membosankan. Terus kayaknya terlalu monoton juga Pak. Terus di sini nih apa? Saya kayak dominan banyak bicara Pak gitu toh. Terus saya juga lebih saya yang mengambil alih daripada murid-murid saya. Itu yang pertama Pak. Terus yang kedua, saya tidak memberikan kepada murid saya itu kesempatan toh untuk berpendapat aktif atau berbicara pada pembelajaran saya. Intinya begini Pak, saya yang mendominasi di sini Pak, begitu. Iya 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 iya, ternyata dalam pembelajaran Pak Romi ya tadi Bapak yang mendominasi Pak ya. Ternyata saya lihat Pak ada dua penyebab ya Pak ya. Jadi mungkin Pak sebelumnya mohon maaf ini Pak kalau boleh tahu Pak, Ya, kira-kira apa saja yang dapat membuat murid Bapak itu bisa antusias Pak dalam pembelajaran Bapak? sudah itu Pak, saya ini sebenarnya agak-agak bingung sih. Menurut saya sih, murid-muridku itu kayaknya menginginkan pembelajaran yang asik Pak, tidak monoton dan tidak membosankan begitu Pak. Wow, 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 wow. Sebenarnya sangat luar biasa Pak. Saya sependapat Pak dengan apa yang Bapak pikirkan Pak. Lalu Pak kalau boleh tahu Pak, menurut pendapat Bapak, apa saja yang bisa membuat murid-murid asik dan tidak bosan pada pembelajaran Bapak? Mungkin bisa disampaikan Pak. Oke Pak, sebelumnya nih sambil menyelam, silakan Pak dicicipi Pak Siap. yang sudah kita Terima pesan kasih tadi. Pak Romi. Ya supaya lebih rileks lagi kita ini. Eh, Gimana ya? Menurut saya pembelajaran yang harus berpusat kepada murid kayaknya Pak. Murid kan diminta untuk aktif dalam pembelajaran. Kemudian ada ice breaking kayaknya dengan game supaya pembelajaran itu lebih asik kayaknya Pak. Gitu. Masih ada Pak Romi? Kayaknya itu dulu kayaknya Pak ya yang saya mau coba Pak. Gitu.
Oh, siap, siap. Jadi Pak, kalau mengenai tugas Pak yang diberikan kepada murid-murid Bapak, apakah Ya, penyebabnya sehingga Pak kurang antusias dalam pengumpulan tugas Pak? kalau saya refleksikan sih Pak, biasa kan saya itu di rumah biasa merenung-merenung sambil merefleksikan yang saya lakukan di kelas itu. Kemungkinan karena tugas yang saya berikan itu terlalu banyak Pak, itu. Dan berisi juga banyak pertanyaan, tanpa saya memberikan sumber belajar yang beragam dan mengasihkan. Begitu. Jadi karena tahu sendiri kan Pak, kesibukan saya di sekolah ini sebagai bendahara bos kan Pak. Jadi biasa kalau sudah dipanggil sama kepala sekolah, ya tinggal itu yang saya lakukan Pak. Begitu Pak. Iya, 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 luar biasa Pak ya, yang Bapak sudah lakukan. Kalau mohon maaf ini Pak Romi, suara agak kurang bagus hari ini ya. Lagi Iya flu Pak, tidak soalnya apa-apa. Pak Romi. Jadi selanjutnya Pak Romi kalau boleh tahu, Bapak menggunakan sumber belajar apa Pak di kelas? Ya apa semua Pak yang digunakan Pak? Sumber belajar apa semua Pak? Biasanya sih Pak, saya hanya menggunakan buku teks yang ada di perpustakaan Pak. Oh, iya, Gitu. iya, iya, iya. Jadi adakah sumber? Jadi ada sumber belajar selain buku teks Pak? Pak? Kalau saya pikir sih Pak, saya bisa pakai sumber belajar dari YouTube sih. Terus ada juga artikel di blog. Kebetulan sejak kemarin baru dapat kiriman link blognya teman. Itu terus juga tulisan ilmiah di internet juga bisa kayaknya. Terus saya juga bisa menggunakan aplikasi yang sedang tren sekarang Pak ya. Seperti TikTok dengan Reels di Instagram. Iya, iya. Nah, itu Pak yang Bapak sebutkan tadi ya, itu Pak memang bisa digunakan Pak sebagai bagian dari sumber belajar juga Pak. Jadi saya sebenarnya yakin sekali ya bila Iya, Bapak ini bisa menggunakan Pak berbagai macam sumber belajar, pasti bisa membuat murid-murid antusias Pak dalam pembelajaran. Itu menurut saya Pak, seperti itu bagusnya. iya sih Pak, iya. Jadi Pak, eh, Bapak mungkin ada rencana Pak yang dilakukan untuk menyelesaikan masalah ini Pak? Kalau saya mau coba sih, pertama saya akan merancang dulu Pak pembelajaran yang mengasihkan dengan menggunakan sumber belajar yang beragam tentunya kan, seperti YouTube dan TikTok gitu kan, karena anak kan suka main TikTok kan sekarang. Betul, Terus betul. kemudian itu saya akan memberikan tugas tidak terlalu banyak kayaknya nih Pak. Terus bentuk tugasnya pun juga harus sesuai dengan minat dan bakat murid-murid saya. Istilahnya kayak ini Pak ya, apa pembelajaran berdiferensiasi gitu. Sehingga nanti murid saya itu tidak terkesan dipaksa Pak, tetapi mereka memang senang dengan tugas-tugas yang saya berikan begitu. Iya, iya, iya. Itu luar biasa Pak, rencana yang akan Bapak coba terapkan ya Pak ya. Jadi Saya harus bisa ini Pak, saya harus bisa ini Pak. iya Pak, harus Pak, karena ini adalah bisa dikatakan ya yang kita ingin lakukan ini ya supaya bisa membuat murid lebih antusias lagi dalam belajar Pak. Jadi mudah-mudahan rencananya Bapak ini Pak bisa berhasil Pak ya. Amin amin Pak, amin. Saya berharap sekali. Kasihan juga murid jadi korbannya juga atas keegoisannya saya itu Pak. Gitu. Iya, 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 siap Pak. Jadi Pak Romi, selanjutnya apa komitmen Bapak terhadap rencana Bapak ini Pak? Eh, jadi sih Pak gini, saya mau punya komitmen ini untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang mengasihkan Pak. Tentunya dengan menggunakan banyak sumber belajar untuk mengeksplorasi materi sehingga murid-murid saya itu dapat menjalankan namanya merdeka belajar. Dan saya juga akan membuat murid-murid saya itu senang dalam kegiatan eksplorasi materi tanpa namanya ada unsur paksaan, supaya dengan mereka memilih sendiri sumber belajar yang mereka pilih itu anak-anak bisa lebih senang lagi Pak. Iya, 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 iya.
Jadi luar biasa Pak ya komitmen yang Bapak akan rencanakan ini Pak. Saya Pak selaku teman akrabnya Bapak ini ya, saya pasti akan sangat mendukung Pak apa komitmen Bapak ke depannya. Mudah-mudahan Pak ya semua berjalan lancar Pak dengan sesuai harapan ya Pak ya. Amin, 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 Pak. Oh iya, Pak. Masih banyak kue ini, Pak. Silakan dicicipi dulu, Pak. Siap Pak ini luar biasa hari ini gitu. Pak, kalau ini dibawa saja, nanti sebentar kalau mungkin habis mengajar bisa dicicipi lagi. Siap. Terima Nanti kasih Pak banyak saya ini, Pak. Pak Jumran atas waktunya untuk sharing-sharing. Sudah plong saya, Iya. Pak. Mudah-mudahan semua ini saya bisa jalankan dengan baik. Terus kita juga semua bisa menjadi guru yang dirindukan oleh murid-murid kita di kelas. Itu harapan saya sih, Pak. Amin, amin, Pak ya. Iya, amin Pak ya. Jadi Pak, ini kuenya saya bawa ke kelas ini Pak. Terima kasih Iya, banyak Pak sebelumnya Pak ya. sama-sama Tetap Pak semangat Jumran. Pak Romi. Ya, terima kasih Pak Romi. Baik, Pak. Terima kasih. Ya, baik Pak Jumran, tadi sudah selesai melaksanakan praktek coaching. Bagaimana perasaannya Pak Jumran? Iya Pak ya. Luar biasa Pak. Saya sangat lega hari ini Pak ya karena tadi sudah melaksanakan praktek coaching Pak. Jadi Kemudian bagaimana Pak ya, hasilnya? ya alhamdulillah syukur Pak ya untuk hari ini hasilnya luar biasa Pak. Eh, Pak Aceh dalam hal ini Pak sudah bisa menyelesaikan masalahnya Pak. Seperti itu Pak hasilnya nih Pak hari ini. Saya senang juga mendengar. Langsung kita bahas dan kita analisis dari ketercapaian kompetensi yang sudah disampaikan di awal tadi. Apa yang sudah Pak Jumran lakukan untuk mencapai ketercapaian indikator yang sudah disebut dalam melaksanakan praktek coaching tadi? Iya Pak. Jadi yang saya lakukan ini Pak dalam mencapai ketercapaian indikator ada beberapa hal yang saya sudah lakukan Pak. Itu Pak antara lain Pak di sini saya sudah mengembangkan Pak yang namanya kesadaran penuh. Kemudian Pak di sini saya sudah fokus dalam memecahkan masalah OAC sehingga Pak ya dengan beberapa indikator tersebut ya syukur Pak ya masalah-masalah OAC tadi sudah bisa terselesaikan dengan baik seperti itu Pak. Oh ya, jadi sudah bagus. Tadi saya lihat, saya perhatikan Pak Jumran juga sudah hadir secara penuh, sudah mendengar secara aktif, sekaligus sudah membuat pertanyaan berbobot kepada Coach. Setelah ini kira-kira Pak Jumran rencana apa yang akan Bapak kembangkan lagi? Iya. Jadi Pak ada beberapa hal ya yang ingin saya akan kembangkan Pak ya lagi dalam hal ini memberikan pertanyaan berbobot Pak kepada Coach saya sehingga bisa terdorong memecahkan masalah sendiri ya itu nanti Pak yang saya mau kembangkan Pak. Jadi saya ingin ya dalam hal ini pertanyaan berbobot ini saya akan ingin kembangkan kembali Pak seperti itu Pak. Oh ya. Ya. Selanjutnya Pak Jumran, untuk langkah-langkah yang akan dikembangkan untuk pertanyaan berbobot seperti apa? Ya, jadi langkah-langkah Pak yang akan saya kembangkan Pak ya ini saya akan coba merefleksi Pak ya kekurangan diri saya ini ya sebenarnya apa sih yang kurang dalam kegiatan coaching tadi. Kemudian saya akan coba memperbaiki ya selanjutnya saya akan mencari referensi bagaimana sebenarnya melakukan coaching yang baik
ke depannya. Seperti itu, Pak. Oh iya, jadi bagus Pak Jumran ya. Jadi demikian Pak Jumran hasil dari observasi yang sudah saya lakukan. Jadi saya selaku pengamat dari kegiatan coaching yang sudah Bapak lakukan tadi, ucapkan terima kasih Pak Jumran ya. Iya. Jadi saya juga sangat berterima kasih nih Pak ya, karena Bapak hari ini sudah menjadi observer saya, ya, sudah memberikan arahan-arahan untuk perbaikan saya ke depannya Pak. Terima kasih banyak Pak sebelumnya Pak Ya, ya. terima kasih sama-sama Pak Jumran. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu sekalian dan teman-teman semua. Jadi kami lanjut di percakapan kedua pada kegiatan praktek ini. Jadi di sini saya bertugas sebagai observer, kemudian yang Pak Komang ya akan bertugas sebagai coach pada kali ini. Kemudian posisi coach tetap dalam Pak Romi yang akan bertindak sebagai coach. Jadi Bapak Ibu dan teman-teman semua, oke, saya akan langsung lanjut ya kegiatannya. Oke, jadi selamat pagi Pak Komang. Ya, Bagaimana? selamat pagi Pak Jumran. Ya, bagaimana kabarnya pagi ini Pak Komang? Kabar sehat-sehat Bapak. Kalau Pak Jumran bagaimana kabarnya? Ya, sama Pak. Saya dalam posisi sehat juga ini Pak. Jadi ada beberapa hal Pak yang akan saya coba tanyakan kepada Bapak ya Pak ya. Jadi hari ini Pak saya akan bertindak sebagai observer ya Pak ya dalam kegiatan coaching pada hari ini Pak. Ya, boleh silakan ya, Pak. siap. Iya, saya coba tanyakan Pak, dari kegiatan ini Pak nanti Bapak kan jadi coach ya. Kira-kira persiapan apa yang sudah Bapak persiapkan Pak? Iya Pak, jadi untuk kegiatan coaching kali ini saya sudah melakukan persiapan. Jadi pada saat praktek coaching nanti saya akan melakukan alur percakapan Tirta, mulai dari menetapkan atau menentukan tujuan, kemudian melakukan identifikasi, merencanakan aksi, dan tanggung jawab. Oh iya. Jadi Pak Komang nanti ini akan menggunakan alur percakapan Tirta Pak ya. Ya, Pak. Jadi selanjutnya Pak, untuk coaching nanti nih Pak, kira-kira kompetensi apa yang akan Bapak kembangkan? Iya Pak, nanti pada saat melaksanakan praktek coaching saya akan mengembangkan kompetensi secara keseluruhan, mulai dari kesadaran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Iya. Jadi kalau dari beberapa kompetensi yang Bapak kembangkan tadi, kompetensi yang mana nanti yang akan Bapak kembangkan seperti itu Pak? Ya Pak, dari ketiga kompetensi yang saya sebutkan di atas tadi, jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah mengajukan pertanyaan berbobot kepada coach dengan tujuan untuk menggali masalah yang dihadapi coach dengan menggali potensi yang dimiliki coach yang akan direncanakan sesuai dengan rencana aksi untuk melaksanakan dalam bentuk tanggung jawab Pak. Oh iya, seperti itu Pak ya. Selanjutnya Pak, indikator tercapainya dari tujuan yang akan Bapak kembangkan seperti apa Pak? Ya, jadi nantinya Pak mendapatkan solusi dari rencana aksi dari masalah coach itu sendiri Pak.
Oh iya, jadi begitu Pak ya. Jadi Bapak ingin mendapatkan solusi Pak ya. Iya, Jadi saya berharap Pak ya, semoga kegiatan ini bisa berjalan dengan baik Pak ya. Kita bisa intinya menyelesaikan coaching ini dengan baik seperti itu Pak ya. iya, Ya, terima kasih Pak. Ya, jadi untuk selanjutnya silakan Bapak laksanakan kegiatan coaching Pak. Seperti itu iya. Pak ya. Terima kasih Pak Jumran. Siap, sama-sama Pak. Selamat sore Pak Komang. Ya, selamat sore Pak Romi. Alhamdulillah, akhirnya Pak Komang juga memenuhi undangan Gmail saya ya. Oh iya, Karena kayaknya kita susah sekali ketemu ini Pak di sekolah. iya Itu, betul Pak Romi. Saya banyak kegiatan bersama anak-anak. iya Pak. Walaupun kita ini satu sekolah, tetapi kayaknya kita ini kayak beda sekolah Pak ya. Tetapi saya bersyukur Pak Komang bisa meluangkan waktunya untuk mendengarkan sedikit saya punya permasalahan. Semoga nanti Pak Komang bisa memberikan saya pencerahan Oh terkait iya. masalah yang saya hadapi sekarang Pak. Itu Pak. Oh iya 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 Pak Romi. Tidak usah malu-malu Pak Romi. Kalau ada sesuatu yang ingin didiskusikan, boleh langsung aja Pak Romi hubungi saya. Saya selama masih bisa tetap akan saya bantu Pak Romi. Baik Pak. Terima kasih. Iya. Mungkin kita langsung saja Pak ya. Iya, Karena jadi mungkin ini kita memiliki kesibukan masing-masing lagi nih. iya. Jadi Pak Romi, apa nanti rencana yang diharapkan dari percakapan kita hari ini Pak Romi? Begini Pak, dari percakapan ini saya ingin sekali membantu murid saya yang ini Pak sering mengantuk di kelas Pak saat pembelajarannya saya, sehingga mereka itu apa ya bisa fokus Pak dengan juga memberikan hasil maksimal dari pembelajaran saya itu Pak. Iya. Oh, ini siswa kasusnya di dalam kelas kurang fokus, kemudian mengantuk ya. Iya Pak, Ya. Ini kejadiannya Pak Romi. Ini biasa juga memang terjadi untuk banyak anak-anak. Kemudian kalau boleh saya tahu ini Pak Romi kejadiannya seperti apa? Maksudnya boleh Pak Romi ceritakan secara detail dulu Pak Romi. baik Pak. Jadi begini, pada saat jelang materi di dalam kelas saya itu, awal-awalnya mereka senang, semangat, apa semua kan ceria, fokus pada pembelajaran. Terus pada saat ini Pak, tengah pembelajaran, mulai sudah saya melihat ada yang murid saya terutamanya yang duduk-duduk di belakang itu sering mengantuk Pak. Oh Begitu iya, Pak. iya, 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 iya. Kemudian ini Pak Romi, jadi selama ini kalau Pak Romi di dalam kelas melaksanakan pembelajaran, apakah Pak Romi sudah pernah ngambil tindakan seperti apa di dalam kelas Pak Romi? Kalau selama ini untuk tindakan belum sih Pak. Cuman saya pernah berkoordinasi dengan guru mata pelajaran lain. Iya. Ternyata murid ini juga sering mengantuk, Pak. Jadi bukan hanya di pelajarannya saya, di pelajaran lain juga, Pak. Dia sering begitu. Oh iya, berarti ini anak bisa jadi jangan-jangan ke semua guru mengantuknya ini. Ya. Betul sekali itu, Pak. Semua kayaknya itu, hampir semua, Pak. Gitu. Oh iya, iya. Jadi Pak Romi artinya selama ini belum mengambil tindakan ya sama anak tersebut. Apakah Pak Romi sudah bertanya juga kepada guru lain mengenai apa jawabannya guru lain tentang anak ini yang sering mengantuk ini? Sama sih, Pak. Mereka punya jawaban. Makanya kata saya ini mau peduli dengan anak itu, makanya saya harus punya cara ini. Itu. Makanya saya undang Bapak mulai Gmail ini untuk memberikan pencerahan juga dengan permasalahan saya ini, Pak. Oh iya, iya. Kira-kira nanti Pak Romi apa yang akan Bapak lakukan kepada anak tersebut?
yang saya lakukan kepada anak itu kayaknya Pak, saya mau ini Pak melakukan restitusi, gitu Oh Pak. iya, artinya nanti melakukan segitiga restitusi ya. Iya, Kemudian ini Pak Romi selain melaksanakan praktek segitiga restitusi, apa ada yang akan dilakukan lagi, Pak? kayaknya ini Pak, saya mau coba selain restitusi tadi itu, ini pembelajaran berdiferensiasi kayaknya saya mau coba dulu Pak. Oh Itu. iya, bagus Pak ya. Itu bisa ini untuk pembelajaran berdiferensiasi bisa Bapak coba. Itu sangat bagus itu idenya Pak Romi untuk melakukan pembelajaran diferensiasi. Mudah-mudahan anaknya sudah lebih semangat lagi belajar, tidak mengantuk lagi. Iya, betul itu Pak, betul. Ini saya mau coba ini dulu pembelajaran berdiferensiasi dengan segitiga restitusi itu Pak. Oh ya, jadi pembelajaran berdiferensiasi seperti apa yang Pak Romi rencanakan nanti? Yang saya akan lakukan kayaknya ini Pak, diferensiasi produk dengan proses. Itu kedua itu saya mau coba dulu Pak. Oh ya, dan langkah-langkah yang Bapak lakukan untuk melakukan pembelajaran berdiferensiasi proses dan produk itu seperti apa nanti? Tentunya Pak untuk langkah yang saya akan lakukan, pertama mungkin saya lakukan survei dulu Pak. Terus dengan melakukan survei terkait kesiapan belajarnya mereka, minat belajarnya mereka juga toh. Iya, Terus iya. dengan profil belajar murid juga. Seperti itu Pak yang kayaknya saya akan, bukan kayaknya sih rencana yang saya akan lakukan. Oh iya, iya, iya. Berarti setelah ini mungkin Bapak akan lakukan survei dulu ya. Iya Pak. Ya. Kemudian apa rencana tindakan yang akan Bapak ambil? Nah, yang tadi saya bilang itu Pak rencananya mau bikin RPP berdiferensiasi, tetapi saya fokusnya ke ini Pak, proses dengan produk itu. Oh, iya. Ini Pak Romi boleh diceritakan Pak, maksudnya pembelajaran berdiferensi proses yang seperti apa rencana akan dilaksanakan di kelas nanti? Iya, jadi begini Pak, untuk pembelajaran berdiferensiasi proses itu, anak-anak nanti saya akan bentuk kelompok, terus dari tugas kelompok itu, saya akan meminta tagihannya dalam bentuk produk, terus nanti mereka akan presentasikan Pak, gitu hasilnya. Oh iya, itu bagus itu. Iya Pak, Jadi saya mau coba itu Pak. ya artinya rencana yang Pak Romi sudah rencanakan itu sudah sangat bagus. Kemudian untuk diferensi produknya itu bagaimana Pak Romi? Kalau produk itu saya nanti akan terapkan pada waktu proses toh sedang berjalan toh. Terus mereka kan sudah diberi tugas gitu kan untuk membuat kayak bahan kerajinan begitu toh. Ya. Supaya kan mereka lebih kreatif lagi. Nah, dan itu kerajinan itu dari bahan bekas Pak. Terus nanti saya berikan mereka kebebasan dengan minat dan kemampuan dari anak tersebut ya. Jadi mereka itu menggunakan sisa-sisa botol plastik Pak. Jadi mereka sendiri dan yang modifikasi dan begitu. Oh ya, ya, ya. Ini pasti sangat menarik nanti dalam proses pembelajarannya Pak Romi ya. Iya Pak, ini semua harus coba ini Pak. Ya. Jadi kalau boleh maksudnya dari apa yang sudah Pak Romi sampaikan tadi nanti akan melakukan apa namanya segitiga restitusi, melakukan pembelajaran berdiferensiasi proses produk. Iya, Kemudian iya. dari rencana-rencana tersebut artinya yang mana akan terlebih dahulu yang Bapak lakukan? Kayaknya ini Pak, saya mau coba dulu lakukan restitusi sesuai dengan tahapan itu Pak. Gitu. Oh, iya, iya. Kemudian ini Pak Romi itu kan ada tahapan-tahapannya.
Apa semua Iya, tahapannya itu Pak Romi? kan di segitiga restitusi itu kan ada menstabilkan identitas, validasi tindakan dengan menanyakan keyakinan pada salah ya. Itu. Oh ya. Jadi saya mau coba itu. Oh iya ya. Ya, betul itu Pak Romi. Jadi nanti dalam melaksanakan segitiga restitusi itu, apakah ada yang membantu nanti Pak Romi? Ya tentunya pertama kan saya harus berkoordinasi dengan kepala sekolah, gitu kan. Terus rekan guru saya nanti minta bantuan dari Pak Komang kan, Ya. gitu kan, sebelum melakukan restitusi itu. Itu mungkin Pak. Oh iya, ya, ya bagus itu Pak Romi. Kemudian selanjutnya dari apa yang sudah kita bincangkan tadi ini, apa yang Pak Romi dapat dari hasil percakapan kita ini? Saya merasa lebih ini loh Pak, apa tenang gitu kan. Terus percaya diri saya itu muncul kembali gitu dari diskusi ini. Terus saya juga bisa mencari solusi sendiri Pak. Gitu. Oh ya, bisa mencari solusi. Maksudnya solusinya itu solusi seperti apa Pak Romi? Itu Pak melakukan restitusi itu Pak. Gitu. Oh iya. Kemudian kapan rencana dilaksanakan Pak? Tunggu, Bapak kan hari Senin sudah ada di sekolah ya? Ya, ya, ada Bapak. Iya. Rencananya setelah upacara nanti Pak, kan saya kalau Pak Asri itu kan cuman jam terakhir mengajarnya, gitu kan? Iya. Saya mau izin ke kepala sekolah, terus kalau Bapak ada waktu nanti saya akan ketemu Bapak dulu toh. Terus nanti saya akan melakukan restitusinya di jam istirahat itu Pak. Oh iya iya iya. Sangat bagus. Saya sangat tertarik nih dari apa yang sudah Pak Romi sampaikan ini. Jadi mudah-mudahan saya doakan Pak Romi, mudah-mudahan anak-anak ini masalah ini bisa teratasi, kemudian anak-anak tadi sudah tidak lagi mengantuk dalam kelas dan lebih bersemangat Iya, lagi Pak. dalam mengikuti pembelajaran. Iya, terima kasih sebelumnya nih Pak sudah dibantu saya. Oh iya, sama-sama Pak Romi. Oke. Ya. Pak Komang, bagaimana kabarnya Pak Komang ya? Bapak saya lihat sudah melakukan coaching tadi Pak. Iya Pak, sudah selesai. Nah, jadi bagaimana hasilnya Pak? Hasilnya ya baik Pak Jumran, karena coach sudah bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Syukurlah Pak ya, luar biasa Pak. Ternyata coach sudah mampu menyelesaikan masalah ya Pak ya. Jadi langsung untuk kali ini Pak kita bahas Pak ya, kita coba analisis dari ketercapaian kompetensi yang sudah disampaikan di awal tadi Pak. Apa yang sudah Pak Koman lakukan untuk mencapai indikator yang sudah disebut dalam pelaksanaan atau dalam melaksanakan coaching tadi Pak? Ya Pak Imran, dari hasil coaching tadi saya sudah mengembangkan kesadaran penuh. Saya juga sudah fokus dalam memecahkan masalah yang dihadapi oleh coach. Ya, luar biasa Pak ya. Jadi ini sudah secara ya Pak, dia meneliti ini sudah membuat pertanyaan berbobot seperti itu yang saya lihat tadi Pak. Kemudian Pak, setelah ini kira-kira ada rencana Pak Komang yang akan dikembangkan lagi Pak? Ya, jadi yang ingin saya kembangkan lagi yaitu bisa memberikan pertanyaan berbobot kepada coach, jadi sehingga bisa terdorong pemecahan masalahnya sendiri. Oh iya. Jadi Pak, langkah-langkah yang dikembangkan untuk pertanyaan berbobot ini Pak seperti apa Pak nantinya Pak? Ya Pak, jadi untuk langkah-langkah nanti yang akan saya kembangkan yaitu pertama merefleksi diri tentang kekurangan saya, kemudian saya akan memperbaikinya.
Kemudian yang kedua, mencari referensi. Mencari referensi bagaimana melakukan teknik coaching yang baik. Oh iya iya iya, seperti itu Pak ya, langkah-langkah yang Bapak akan kembangkan Pak ya. Iya, iya, Jadi rencana seperti itu, Pak. oh iya iya. Jadi Pak Komang ya, mungkin seperti itulah hasil observasi Pak yang saya lakukan selaku observer atau pengamat Pak dalam kegiatan coaching yang Bapak lakukan ini ya. Ya, terima kasih banyak Pak Jumran. Ya, sama-sama Pak Komang ya, mudah-mudahan kedepannya kita bisa lebih baik lagi Pak Komang ya. Ah ya, ya. Oke, ya, makasih Pak Jumran.